5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah merancang sebuah poster. Nah, kalian bisa membuat poster itu dan kalian bisa menyebarkannya di lingkungan kalian atau kalian nilaikan kepada guru kalian. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan adik-adik? Mari kita ingat-ingat lagi ya cara membuat poster menggunakan tangan kita. Nah, langkah membuat poster dengan tangan yang pertama adalah siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan itu bisa sangat menyenangkan. Kalian akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu itu tampak indah dan menarik. Langkah yang kedua adalah pilihlah kertas sesuai keinginanmu. Ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Langkah yang ketiga, buatlah 3 garis tipis. Nah, gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul di postermu pada bagian ini. Lalu gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kata kunjungilah pameran kami. Nah, seperti ini, buatlah judulnya, lalu buatlah catatan kakinya adik-adik dengan huruf ya sesuai dengan keinginan kalian huruf-hurufnya begitu. Setelah itu di bagian tengahnya ini berupa isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalnya kalau pamerannya tentang gerabah ya kalian bisa gambarkan gerabah. Kamu dapat membuat satu atau beberapa gambar. Buatlah sketsa dengan pensil adik-adik dengan goresan yang tipis supaya nanti ketika diwarnai ya itu tidak terlalu tebal adik-adik. Lalu setelah itu warnailah postermu. Nah, sekarang kalian bisa mewarnainya dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Lalu langkah yang ke-8, lakukan eksperimen. Nah, jadi lakukan eksperimen ini apa? Kalian tunjukkan apakah poster ini sudah benar-benar bagus atau belum. Nah, untuk mendesain poster ini sumbernya ada di id.wikihow.com mendesain poster. Adik-adik, karya seni batik dan gerabah adalah 2 komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Adik-adik tentunya masih ingat ya, ekspor itu berarti kita mengirim barang dari negara kita ke luar negeri. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke beberapa negara di lingkungan ASEAN? Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, komoditas apa saja sih yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Ini adalah contohnya.
karet adik-adik. Nah, Indonesia merupakan produsen karet terbesar urutan kedua di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2014 Indonesia itu mampu menghasilkan hingga 31.200 ton. Hasil ini meningkat di tahun 2018 menjadi 53.200 ton. Nah, hasil karet berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalbar itu Kalimantan Barat. Nah, negara yang menjadi pengimpor karet Indonesia di ASEAN adalah negara Singapura ya. Lalu selain karet, ada perangkat elektronik. Ya, catatan menunjukkan bahwa nilai ekspor produk elektronik di tahun 2015 itu mencapai 500 miliar US dollar yang jika dirupiahkan menjadi 6,76 triliun rupiah. Di kawasan ASEAN sendiri, negara yang menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia adalah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, komoditas elektronik yang diekspor Indonesia ini meliputi produk elektronik berbasis industri, penangkap sinyal televisi, dan panel elektronika. Lalu apalagi yang diekspor? Nah, ini ada tekstil. Nah, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang terhitung dari Januari hingga Maret 2013, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia non rajutan itu mencapai 1,01 miliar US dollar. Nah, negara pengimpor tekstil Indonesia di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Lalu berikutnya yang diekspor oleh Indonesia adalah kulit dan produk olahannya. Nah, kulit dan produk olahannya itu termasuk apa sih Kak Citra? Nah, di sini ada tas, ada sepatu dari kulit seperti itu, jaket ya, bahan makanan dari kulit juga ada. Nah, berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia itu mengalami peningkatan. Produk kulit itu meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti sepatu. Data yang terhitung mulai Januari sampai September 2018 menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kulit itu mencapai 4,16 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, persentasenya itu meningkat sekitar 6,28%. Pasar utama ekspor kulit dan produk kulit Indonesia adalah negara Amerika dan Cina. Untuk kawasan ASEAN sendiri, Indonesia mengekspor kulit dan produknya itu ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Lalu produk apa lagi yang diekspor? Yaitu batu bara. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Nah, Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan itu masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Negara India dan Cina menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Nah, negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia adalah Vietnam. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.